Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Tiara Sode Julianti. Di sini aku akan membahas strategi penyelesaian sengketa. Pertama, pengertian penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah proses untuk mengatasi perbedaan atau konflik antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan atau keputusan yang adil. Tujuan utama penyelesaian sengketa adalah untuk mencapai solusi yang adil, efisien, dan tidak merugikan pihak manapun. Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dilakukan dengan mengajukan perkara ke lembaga peradilan yang berwenang. Litigasi dianggap sebagai sarana terakhir atau ultimum remedium jika penyelesaian non-litigasi tidak berhasil. Prosesnya formal, terbuka, dan keputusannya bersifat mengikat, serta dapat dieksekusi secara hukum. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa non-litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa atau APS atau Alternative Dispute Resolution atau ADR merupakan penyelesaian di luar peradilan dengan berbagai metode yang lebih fleksibel, efisien, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Selanjutnya, jenis-jenis strategi non-litigasi. Pertama, konsultasi, yaitu proses diskusi antara pihak yang bersengketa dengan pihak konsultan atau ahli untuk mendapatkan saran atau solusi atas sengketa yang terjadi. Kedua, negosiasi, yaitu proses perundingan langsung antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Jenis ini bersifat informal, fleksibel, dan hasilnya tergantung pada kesepakatan para pihak. Ketiga, mediasi, yaitu penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa memberikan keputusan yang mengikat. Jenis ini bersifat sukarela dan hasil kesepakatan bersifat win-win solution. Keempat, konsiliasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang aktif mengusulkan solusi kepada para pihak. Usulan konsiliator dapat diterima atau ditolak oleh para pihak. Konsiliasi sering digunakan jika negosiasi atau mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Kelima, arbitrase, yaitu penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Arbiter bertindak sebagai hakim swasta dan putusan bersifat final serta mengikat, cocok untuk sengketa di bidang perdagangan dan hak-hak yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak. Keenam, penilaian ahli atau expert determination, yaitu penyelesaian dengan meminta pendapat atau keputusan dari seorang ahli di bidang tertentu, biasanya untuk masalah yang bersifat teknis. Selanjutnya, perbandingan litigasi dan non-litigasi melalui aspek sifat, proses, biaya, hubungan antar pihak, keputusan, dan keterlibatan pihak ketiga. Litigasi sifatnya formal, mengikat, dan terbuka, sedangkan non-litigasi sifatnya informal, fleksibel, dan rahasia. Litigasi prosesnya panjang dan prosedural, sedangkan non-litigasi prosesnya cepat, efisien, dan sederhana. Litigasi biayanya relatif mahal, sedangkan non-litigasi biayanya relatif murah. Hubungan antar pihak di litigasi cenderung renggang, sedangkan hubungan antar pihak di non-litigasi tetap terjaga. Keputusan di litigasi melalui hakim, mengikat, dan eksekutif. Sedangkan keputusan di non-litigasi melalui kesepakatan bersama dan win-win. Keterlibatan pihak ketiga di litigasi yaitu hakim negara, sedangkan keterlibatan pihak ketiga di non-litigasi yaitu mediator, konsiliator, dan arbiter. Selanjutnya, pemilihan strategi penyelesaian sengketa. Faktor yang mempengaruhi pemilihan ada 4, itu karakteristik sengketa. Apakah sengketa bersifat kompleks atau sederhana? Kedua, hubungan antar pihak. Jika hubungan antar pihak penting, maka non-litigasi lebih disarankan. Ketiga, biaya dan waktu. Litigasi cenderung mahal dan memakan waktu. Keempat, keputusan hukum. Kadang-kadang litigasi diperlukan untuk mencapai kepastian hukum. Terakhir, kesimpulan dari semua penjelasan ini yaitu strategi penyelesaian sengketa dapat dilakukan
melalui jalur litigasi maupun non-litigasi dengan berbagai metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penilaian ahli. Pemilihan strategi disesuaikan dengan kebutuhan, sifat sengketa, dan keinginan para pihak untuk menjaga hubungan serta efisiensi proses penyelesaian.